Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 5 dan 6. Marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Marilah kita ulang kembali doa setelah mendengar azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Ya Allah yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang ditegakkan ini, berilah Muhammad kedudukan dan derajat yang tinggi. Berkahilah dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Anak-anak yang belum mengirimkan setoran hafalan doa setelah mendengar azan, segera dihafalkan dan dikirimkan ya. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran 5 halaman 115. Sesama teman kita harus saling membantu. Dengan saling membantu akan timbul rasa sayang dan kebersamaan. Ayo coba bantu temanmu yang mengalami kesulitan sebisamu. Amatilah gambar ini. Apa yang akan kamu lakukan jika melihat teman mengalami musibah seperti pada gambar? Nah, di sini ada seorang anak yang terjatuh. Apa yang akan kamu lakukan? Ya, tentunya kamu akan menolong anak tersebut. Sekarang teks di bawahnya, judulnya mengantar teman. Nah, ini nanti anak-anak bisa membaca sendiri. Ceritanya adalah Raka membantu Putu yang terjatuh saat pulang sekolah. Nah, Raka membantu Putu untuk pulang ke rumah. Nah, sampai di rumah Putu, ayah dan ibu berterima kasih kepada Raka karena telah mengantar Putu sampai di rumah. Raka dan Putu ini berbeda agama. Tapi walaupun mereka berbeda agama, mereka tetap saling membantu. Oke, kita lanjutkan halaman 116. Berilah tanda centang untuk sikap yang baik dan tanda silang untuk sikap yang buruk. Aku menolong siapa saja yang kesusahan walau berbeda agama. Ini centang ya. Kemudian aku menghormati teman-teman yang berbeda asal daerah. Ini juga centang. Aku hanya berteman dengan teman yang pandai saja. Nah, ini tidak boleh ya. Kita harus berteman dengan siapa saja. Silang. Aku berteman dengan siapa saja. Benar, ini centang. Aku ingin semua teman bermain permainan yang aku suka.
Nah, ini tidak boleh ya. Kalau orang lain tidak suka dengan permainan kita, maka jangan kita memaksa. Oke, anak-anak, kita lanjutkan teks percakapan di bawahnya. Orang tua Putu sedang mengucapkan terima kasih kepada Raka yang telah mengantar Putu sampai di rumah. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Putu terjatuh di jalan, Pak. Selamat siang, Raka. Ada apa dengan Putu? Maaf ya, tadi membacanya Bu Ranum terbalik. Bu Ranum ulangi. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Raka. Ada apa dengan Putu? Putu terjatuh di jalan, Pak. Terima kasih telah mengantar Putu, Raka. Terima kasih kembali, Pak. Percakapan di atas menggunakan kalimat sapaan. Kalimat sapaan merupakan ucapan untuk menyapa seseorang sebagai pembuka percakapan. Nah, dalam percakapan ini yang disebut kalimat sapaan adalah ini. Nih, yang nomor 1 ya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Kemudian ini, selamat siang, Raka. Nah, ini namanya kalimat sapaan. Kemudian sekarang halaman 117. Pilih kalimat sapaan yang tepat untuk petunjuk di sebelah kiri. Nomor 1, sapaan saat matahari telah terbit adalah, jawaban yang benar ini ya, selamat pagi. 2, sapaan untuk menanyakan kesehatan seseorang adalah, jawaban yang benar ini ya, apa kabar. 3, sapaan untuk menanyakan tujuan seseorang. Jawabannya ini, mau pergi kemana. 4, sapaan untuk menolong seseorang adalah yang ini, mari saya bantu. Oke, sekarang bawahnya tulis percakapan yang berisi kalimat sapaan sesuai petunjuk dan gambar. Perhatikan gambar, ada seorang nenek terjatuh. Misalnya anak yang menolong ini namanya Ino. Nah, Ino berkata, "Nek, mari Ino bantu berdiri." Kemudian nenek menjawab, "Iya, terima kasih Ino." Nah, ini adalah kalimat sapaan. Kata sapaannya adalah ini, Nek dan Ino. Yang kedua, teman malas minum obat. Nah, ini misalnya yang sakit adalah Yoga dan yang menemani ini namanya Ino. Ino berkata, "Yoga, minumlah obat ini agar kamu cepat sembuh." Yoga menjawab, "Iya Ino, aku akan minum obat ini." Nah, di sini ada kata sapaannya yaitu Yoga dan Ino. Kita lanjutkan halaman 118. Ini muatan PJOK ya. Anak-anak bisa mengamati gambarnya. Ini adalah gambar anak-anak bermain mengoper bola dalam air. Nah, bolanya dioperkan ke bawah di antara dua kaki. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran 6. Bermain bersama teman-teman tentu sangat mengasyikkan. Dengan bermain bersama, kamu dapat saling mengenal sifat masing-masing. Perhatikan gambar ini. Anak-anak sedang bermain bersama.
Pernahkah kamu memainkan permainan pada gambar di samping? Nah, ini adalah permainan engklek ya. Ada yang pernah memainkan ini anak-anak? Nah, apa manfaat permainan pada gambar? Permainan ini melatih kita untuk bisa berdiri seimbang atau melatih keseimbangan, karena saat kita melompati ini, melompatnya menggunakan satu kaki ya. Untuk awalnya satu kaki, nanti sampai di kotak yang ada dua ini memakai kedua kaki. Jadi ini melatih keseimbangan. Oke, sekarang ada bacaan di bawahnya. Sikap ketika selesai bermain. Bermain bersama-sama membawa keceriaan. Tidak ada perasaan sedih, kesal, atau kecewa. Bila menang, tidak boleh sombong. Bila kalah, janganlah marah. Sikap demikian itu disebut sportif. Selesai bermain, kita berjabat tangan. Berjabat tangan dapat dilakukan untuk memberi selamat kepada teman yang menang bertanding. Berjabat tangan juga dilakukan sebagai tanda berpisah dengan teman. Nah, sekarang kita langsung ke bagian yang ini ya. Ayo menulis, tulis kalimat sapaan sesuai petunjuk dan gambar. Nah, ini ceritanya bertemu di jalan saat bersepeda. Kalimat sapaannya bisa seperti ini. Hai Ino, ayo kita main sepeda bersama. Ya, boleh seperti ini atau juga boleh kalimat yang lain. Misalnya, hai Ino, kamu mau pergi kemana? Itu juga boleh ya. Anak-anak bisa membuat kalimat sapaan sendiri. Tidak harus sama dengan Bu Ranum. Sekarang bawahnya, hari telah sore. Yoga pulang ke rumah setelah bermain. Saat di perjalanan, Yoga berjumpa dengan Laras. Mereka saling bertegur sapa. Beri tanda centang untuk sapaan yang tepat. Yang pertama, halo Laras, apa kabarmu? Ini benar ya, berarti kita centang. Yang kedua, sampai jumpa lagi. Apakah ini benar? Nah, karena ini sapaan saat bertemu, berarti yang ini kurang benar ya. Kalau ini misalnya saat kita mau berpisah, nah baru menggunakan kalimat ini. Jadi ini kita biarkan. Yang ketiga, selamat pagi Laras. Nah, ini sapaan yang benar saat bertemu. Centang. Besok kita bertemu lagi ya. Ini kalimat saat berpisah. Terus ini mari kita bermain bersama-sama. Ini juga bukan kalimat sapaan, ini kalimat ajakan. Jadi kalimat sapaannya, halo Laras, apa kabarmu? Dan selamat pagi Laras. Halaman 121, di sini ada sebuah cara membuat karya dari kertas koran bekas ya. Karya mencetak dari koran bekas. Alat dan bahannya koran bekas, baskom, air, cetakan berbagai bentuk. Cara membuatnya, hancurkan koran bekas dengan merobek hingga kecil-kecil. Kemudian campur robekan koran tadi dengan air sampai menjadi bubur. Kemudian cetak bubur koran tersebut dengan cetakan kue. Sebelumnya olesi cetakan dengan sedikit minyak goreng. Supaya nanti mudah untuk dilepas ya.
Bila sudah kering, lepaskan bubur koran dari cetakan. Jemur kembali hingga benar-benar kering. Agar lebih menarik, warnailah dengan cat air. Nah, tugas tadi, karya yang tadi mencetak dengan koran bekas itu tidak Bu Ranum tugaskan sebagai tugas classroom ya. Kalau anak-anak ingin mencoba sendiri di rumah silakan ya. Sekarang muatan matematika. Masih sama seperti yang kemarin, ini memberi tulisan bentuk pecahannya ya. Contohnya yang pertama ini balonnya ada 2. Kemudian kita nanti cuma mencari yang berwarna biru. Berapa bagian pecahannya benda yang berwarna biru. Nah, kalau dalam contoh yang berwarna biru hanya 1, bendanya ada 2, berarti ini nilainya 1/2 atau setengah. Kemudian ini ya pensil. Pensilnya ada 3, yang warnanya biru ada 2. Jadi bentuk pecahan 2 pensil berwarna biru ini adalah 2/3. Bukan 1/3 ya. Karena yang warnanya biru ada 2, jadinya di sini 2/3. Kemudian ini yang berwarna biru, topinya ada 1. Semua topi jumlahnya 4, berarti 1/4. Kemudian ini setengah, ini juga setengah, ini 1/3, ini 1/3, dan ini 1/4. Kemudian yang ini 2/4. Ini karena pensil birunya ada 2, sementara jumlah keseluruhan pensil ada 4. Berarti 2/4. Kemudian yang ini 1/4. Sekarang yang B, pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Hubungkanlah dengan menggunakan garis. Yang pertama ini dibagi 3 ya, berarti 1/3. Ini ada 4, berarti 1/4. Ini 2, berarti setengah. Kemudian ini 4, berarti 1/4. Dan ini 3, berarti 1/3. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Baik anak-anak, materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya belajar di rumah, jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bu Ranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.